Sofa, sangkakal. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, kembali kita mengudara dengan perayaan Yom Kippur ini. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Bapak Yahweh karena kehidupan kita boleh memasuki acara Bapak Yahweh ini. Saya percaya janjinya tidak pernah membiarkan kehidupan kita, walaupun di dalam kehidupan kita saat ini, di dalam kita merayakan perayaan ini banyak kekurangan-kekurangan yang ada pada kita. Hari Raya Yom Kippur adalah hari raya tentang penebusan dosa. Adalah hari paling suci di dalam kehidupan orang Ibrani. Nah, saya menggunakan istilah orang Ibrani karena itu lebih umum. Karena kalau kita menggunakan nama tertentu, acap kali kita tidak disenangi orang. Sebab itu kita harus melakukan banyak hal yang tidak seterus terangnya kita kepada sesamanya. Tetapi karena kita tahu bahwa sama dengan umat Israel, setelah mereka tidak melakukan apa yang benar di hadapan Bapak Yahweh, saya ambil contoh sebenarnya. Yang pertama, sebenarnya dalam kitab Bilangan pasal 15 jelas sekali di sana kita temukan firman Tuhan tentang samanya orang Israel dengan orang yang bukan Israel di hadapan Bapak Yahweh. Saudara baca keseluruhan dari Kejadian Bilangan pasal 15 di situ ada. Nah, ini penting bagi kita melihat. Tetapi kita tahu bahwa pada saat saja mereka baru keluar dari Mesir, itu sudah terlihat orang yang bukan Israel dipisahkan dari mereka. Sepertinya banyak orang tidak mengerti bahwa waktu keluar dari Mesir bukan hanya 12 suku itu saja yang keluar. Ada banyak orang asing yang menggabungkan diri kepada mereka. Orang yang tinggal bersama-sama dengan umat Israel, mereka pun ikut bersama-sama. Tapi itu pada kesempatan ini kita berbagi pengalaman. Saya ingin sekali kita mau membagikan pengalaman-pengalaman kita yang ada, walaupun mungkin sudah kecil yang ada. Mungkin Pak Joni bisa memberikan sedikit pengalaman pada waktu masuk akar Ibrani bagaimana, apa yang kita rasakan.
Mungkin kalau ada kesaksian yang dialami Pak Joni boleh kita sharing sama-sama hari ini. Sebelum kita masuk pada ibadah penutup nanti di apa? Ya. Hmm. Pakai mic itu Terserah. Iya, pakai mic supaya terang. Sahabat Shalom, terima kasih untuk kesempatan. Pertanyaan tadi dari Pak Gembala mengatakan bagaimana pengalaman kami ketika kami mengenal akan akar Ibrani. Saya berterima kasih boleh mengenal akan akar Ibrani ini, dan saya lebih mengerti dengan benar akan apa yang dituliskan di dalam kitab suci menyangkut iman kepercayaan kami. Nah, saya mau bersaksi bahwa selama 32 tahun saya menjadi ketua jemaat di salah satu gereja, dan baru tahun ini saya mengundurkan diri untuk tidak masuk kepada menjadi seorang ketua jemaat. Singkat cerita, kebetulan kami memiliki banyak masalah dalam kehidupan kami. Ada hal yang kami tidak bisa temukan di dalam hidup agama kami, yaitu kami tidak bisa menemukan apa yang sebenarnya yang harus kita buat ketika kita menghadapi masalah. Itu artinya bagi kami tidak memiliki dasar yang kuat tentunya. Apa yang harus kami bermohon? Bagaimana cara untuk kita berdoa, mendekatkan diri kepada Bapa Yahweh? 6 bulan lalu ketika kami mulai bergabung dengan kelompok ini, kelompok dari Pak Niko, yaitu Jemaat Nasrani, semula kami merasa bahwa apa ibadah apa seperti ini yang orang pada lihat-lihat ini, seperti sudah jauh. Tetapi setelah kami coba mendalami, mulai dari cara penyembahannya, lagu-lagunya, kami mulai merasa ada ketenangan di tempat ini. Makanya dari sahabat ke sahabat kami pun mulai menghadiri akan ibadah-ibadah. Makanya saya katakan tadi, saya baru pertama kali mengikuti acara seperti ini, yaitu acara ibadah perayaan Yom Kippur. Ternyata memiliki makna yang luar biasa. Nah, saya coba untuk membaca di tulisan-tulisan yang agama saya yang pertama saya ragukan, bahwa saya yakin bahwa ajaran-ajaran atau perayaan-perayaan seperti ini sudah tidak ada lagi. Itu ketika menurut ajaran kami, itu setelah waktu Yesus mati kayu salib, itu semua sudah terhapus. Tapi ketika kami mulai membaca lagi akan kutipan-kutipan dari ajaran yang terdahulu dari kami, ternyata di situ mengatakan apabila kita lalai melakukan akan ibadah-ibadah, perayaan-perayaan seperti ini, akan terjadi kemerosotan rohani yang begitu besar. Itulah yang terjadi. Makanya waktu saya coba merenungkan perjalanan kenapa harus kami tempuh ini, ada hal yang keliru yang tidak dijalankan oleh agama saya sebelumnya. Itu saya harus katakan itu. Karena tidak adanya kepuasan di dalam kita beribadah. Nah, saya dikuatkan dengan kutipan itu mengatakan kalau kita lalai merayakan akan hari-hari raya seperti ini, maka akan terjadi kemerosotan rohani. Apa itu? Banyaknya kedurhakaan antara pemberontak antara anak dan orang tua. Nah, di sini ada ketidaklengkapan yang terjadi. Tapi waktu saya bergabung di sini, saya mulai temukan bagaimana kedamaian itu terjadi. Ketika kami mulai mengenal akan sema, bagaimana cara kita berdoa kepada Bapa Yahweh, lebih tenang lagi.
Di mana saja ketika kami membutuhkan Bapak Yahweh, kami hanya sema saja. Dan itu menguatkan kami. Makanya di sore hari ini, karena kami juga masih baru mengenal akan ini, saya berusaha untuk mengikuti semua acara-acara yang menurut agama tertentu ini sudah tidak ada lagi. Tapi bagi saya pribadi ketika kami temukan ini, ada kedamaian di dalam batin kami, hati kami, bahwa ini pun harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih untuk Gembala yang sudah memperkenalkan ini, dan luar biasa kepada teman-teman yang lain yang sudah mendoakan. Bahkan saya pikir masalah-masalah yang kita hadapi di atas dunia ini masih Bapak Yahweh lebih besar dari kita. Jadi ketika kita mengenal Dia, apa saja yang kita akan butuhkan tentunya Bapak Yahweh akan penuhi. Sampai di sini selesai. Haleluya. Ini kita mendapatkan kesaksian yang luar biasa dari Pak Joni. Beliau ini 32 tahun memimpin jemaat dan mengalami banyak hal. Tapi di dalam kehidupannya, setelah mengikuti acara yang bersama dengan kita di sini, merasa ada kedamaian. Artinya mereka merasakan pada saat mereka membutuhkan sesuatu dari Bapak Yahweh, Bapak Yahweh memberi jawaban yang tepat. Dan itu menjadi satu keistimewaan di dalam kehidupan kita. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang kami sudah hadapi. Sebab itu di hari raya Yom Kippur ini, saya ambil satu contoh. Kemarin saya berbicara dengan rekan-rekan hamba Tuhan saya, supaya ada saling berkunjung satu dengan yang lain. Tapi ada yang menjawab begini, aduh, kami sudah telepon tetapi tidak dijawab. Jadi untuk apa kami pergi di hari raya ini? Saya katakan sama mereka, nah disinilah kita tidak mau mengikuti apa yang dikehendaki oleh Bapak Yahweh. Bahwa hari-hari raya ini adalah hari di mana kita boleh berdamai dengan Bapak Yahweh dan juga berdamai dengan sesama kita. Dan saya bersyukur, berterima kasih pada waktu RF Sabat kemarin mereka sudah berkumpul bersama-sama. Nah ini semua adalah kemurahan Bapak Yahweh. Artinya apa yang kita doakan Tuhan jawab. Ada banyak kesaksian. Mungkin ini juga seseorang mau bersaksi barangkali, silakan. Untuk membagikan berkat, untuk menguatkan kita satu dengan yang lain. Walaupun mungkin kita dalam keadaan kekurangan, kesulitan apapun, tetapi Bapak Yahweh selalu memberi kekuatan kepada kita. Shalom. Shalom. Kalau yang lain sudah mungkin mengenal, nama saya Stella Sukardi. Saya bergabung dengan Rapi kalau tidak salah 2011. Ya, 2011. Ceritanya panjang, dari Papua cuma salaman tangan. Dan saya mulai berdoa, Tuhan, ketika dibukakan tentang nama Bapa, saya dibukakan tentang makanan dan sabar. Jadi saya bergumul di tahun-tahun sebelum ketemu beliau ini. Saya di 2007 saya mulai puasa dan bergumul, di manakah ada satu organisasi gereja yang melakukan firman seutuhnya. Karena ada yang pakai nama Bapa tapi tidak melakukan sabat. Tahun berapa ya beliau waktu itu ada pelayanan di Papua, saya hanya sempat berjabat tangan, tidak sempat ikut seminarnya, berjabat tangan. Dan saya mulai berdoa dan berdoa, akhirnya waktu itu kami sudah jadi gembala di Bintuni. Tapi di situ saya mendengar Tuhan bilang saya harus balik ke Manado, saya untuk diproses lagi mau belajar. Karena saya berdoa sendiri, Tuhan bagaimana supaya ada gereja. Kan waktu itu belum ada gereja yang pakai nama Bapa, nama sudah dipulihkan,
baru bersahabat, baru masalah makan makanan haram ini lagi tidak, karena itu tertulis. Jadi saya bergumul di mana? Jadi waktu saya bergumul seperti itu, saya juga ketemu satu hamba Tuhan di Sorong. Dia putar itu lagu Shalom Aleichem. Dia putar Shalom Aleichem, saya tidak mengerti. Saya cuma tahu Shalom itu damai sejahtera. Tapi lagunya enak. Jadi setiap kali saya perjalanan itu berapa kilo dengan motor itu jalannya rusak ke pedalaman Papua, saya menyanyi Shalom Aleichem ini, walaupun saya belum mengerti, tapi saya merasakan damai sekali. Puji Tuhan, tahun 2011 kami dipulangkan kembali ke Manado. Jadi bayangkan dari Bitung ke Papua, ke Sorong, Sorong ke Bintuni, bawa barang-barang. Saya harus lepaskan lagi semua di sana, pulang cuma dengan baju kembali ke Manado. Dan di Manado inilah saya ketemu dengan beliau di satu acara di mana saya bergabung di satu organisasi gereja, Pak David Umindong, dan beliau mengundang Pak Niko atau Pak Rabi ini untuk membawakan waktu itu firman tentang Pesak. Tapi di situ terjadi hal-hal yang ya sudah tidak dibahas. Tapi situlah saya senang ketemu beliau. Dan akhirnya tahun 2012 awal kalau tidak salah itu kami sudah sering ketemu. Apalagi saya melahirkan anak saya Darling dan beliau yang mendoakan di rumah sakit. Nah setelah itu di sini sudah terbentuk, di Kehilat sini sudah terbentuk Kehilat Nasrani, karena ada beberapa orang yang dosen-dosen waktu itu ingin dilayani lebih karena beliau kan ini balik-balik Jakarta. Jadi kami bergabung di sini dan mengalami mujizat waktu Sukot tahun itu ya, Pit. Di sini ada dekor daun-daun dan waktu ketika beliau meletakkan Torah, api itu naik. Memang secara kasat mata orang beribadah tidak melihat. Tapi ketika satu ibu itu dia rekam dengan laptop karena dia dari hamba Tuhan GBI, anak muridnya Paniko sebelumnya, dia rekam dengan laptop. Nah, jadi waktu selesai ibadah kami istirahat makan. Jadi selesai makan saya keluarga pulang. Sampai di rumah ditelepon, "Sela tolong ke sini, lihat ini mujizat terjadi sudah." Dan memang ketika orang lihat itu laptop, ternyata waktu Torah dilebarkan di sini, Ibu Rohani ada bakasan di depan sana. Pupa ini ada di 4 meter ke depan. Meja Torah ada di sini. Api itu naik, dia pergi ke Ibu Rohani. Setelah pergi Pak Ibu Rohani, dia pergi ke 3 orang yang membaca Aliyah waktu itu. Nah, jadi itu kan orang lihat di lantai bawah, lihat di laptop. Waktu orang mau naik lagi, saya tidak mampu berdiri di sini, lutut saya tidak mampu kayak kosong. Saya berdamai dengan Bapak. Baru saya sendiri melihat dan menjamah di mana daun-daun waktu itu yang didekor, daun palem yang didekor di dinding-dinding di sini. Saya melihat itu hangus, layu, tapi yang bagian tidak kena api segar-segar. Nah, dan banyak perkara. Ketika saya mengikut, saya sudah pernah di hamba Tuhan, saya sudah melayani, so pakai Torah dan apa masih belum mengerti banyak. Saya diproses lagi dari nol. Bahkan saya sempat tinggalkan pelayanan, Tuhan hajar untuk tobat. Dan puji Bapak ya, ketika saya kembali, saya pikir tidak ada pengharapan. Saya sudah mengajar Torah, tapi saya meninggalkan pelayanan karena kecewa. Jadi saya dihajar untuk tobat. Saya dihajar mau minta mati, nggak mati. Ya saya datang kepada orang tua rohani, Pak Rabi di tempat ini, saya berdamai. Akan di pintu saya berlutut, saya tidak layak. Saya ingin sekali beribadah, cuma ikut-ikut lewat FB secara langsung. Dan ketika saya papi, dia kami menguatkan bahwa masih ada kesempatan perbaiki. Dan ketika saya menjalani, banyak hal lagi dibukakan dalam pengalaman saya. Dalam pengalaman hampir hari-hari jaga itu mujizat. Bersama suami dia anak-anak hampir hari-hari. Ketika orang di akar Ibrani ini main-main. Sebab itu orang jangan main-main, ikut. Dan banyak lagi kesaksian yang tidak bisa saya mau sampaikan karena waktu nggak cukup. Tetapi saya satu enak ketika kita mengikut Bapak. Sekalipun banyak orang bilang, oh Torah sudah berlalu, tapi firman itu tidak ada yang Torah itu berlalu. Sekalipun orang bilang, oh lewat kematian Yesus Masiah, Torah dihapuskan, itu menurut kitab lain. Tapi kalau orang bahas dari kitab Ibrani, tidak demikian. Sebab itu hari-hari ini orang lebih mendekatkan diri. Berbahagia kalau orang mau melakukan firman dengan setia.
Karena apa? Kedatangan sudah lama. Sebab itu saya pribadi dan keluarga besar saya Kalumbang Sukarji beserta anak cucu memohon ampun, meminta maaf sebesar-besarnya pertama kepada orang tua rohani saya, papi dan mami. Kalau saya ini tukang bantah, keras kepala, saya minta ampun banyak. Kalau saya ada bikin kesalahan, saya minta ampun, kiranya saya diampuni. Begitu juga terhadap anak-anak cucu dari papi dan mami atau jemaat Tuhan yang ada. Kalau saya dan keluarga melakukan kesalahan, di saat ini kami berdamai. Dan sukacita terbesar kami karena apa? Kalau orang setiap nama tertulis di kitab kehidupan. Haleluya. Jadi satu hal, lakukanlah dengan penuh sukacita apa yang Bapak perintahkan. Kemuliaan bagi Bapak Yahweh. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Berikan kekuatan bagi Ella, kesembuhan yang sempurna menjadi bagian kami semua. Terima kasih Bapak Yahweh, membawa kehidupan banyak kembali jiwa-jiwa datang untuk masuk di dalam rencana Bapak Yahweh yang luar biasa yang sedang terjadi di masa ini. Terima kasih Bapak, kiranya berkat Bapak Yahweh dicurahkan atas kehidupan kita semua. Haleluya. Amin. Ya. Boleh. Haleluya. Kesempatan ini kita pakai untuk kesaksian. Ini dua kesaksian yang Tuhan berikan kepada kita. Karena di hari raya Yom Kippur ini kita saling mengampuni kekurangan-kekurangan kita. Bapak Yahweh memberikan juga pengampunan untuk kehidupan kita. Sebab itu kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih untuk apa yang Bapak Yahweh sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Sebab itu di hari raya Yom Kippur ini banyak orang tidak mengikuti kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita. Sebenarnya dalam perayaan ada 7 perayaan yang ada di 7 Moed itu yang terdapat di dalam Imamat 23. Tetapi yang paling berat itu sebenarnya hari ini. Karena kalau kita tidak melakukan hari ini, ada satu punishment yang datang kepada kita. Bahkan kita dikatakan di sana bahwa orang itu akan dihapus dari lingkungan berbangsanya. Nah, di situ kita kalau saya mempelajari mengenai Yom Kippur ini, ada banyak hal yang perlu mungkin saya kemukakan. Nanti untuk seluruh jemaat, saya sedang menyusun pelajaran ini untuk untuk lebih mendalaminya. Ada banyak yang perlu kita dalami. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang mungkin perlu saya garis bawahi dulu sebelum kita lanjut di dalam acara ini, yaitu mengenai perayaan Yom Kippur ini. Kalau firman Tuhan, kalau kita masuk pada akar Ibrani, dalam bahasa Ibrani
bahwa kehidupan kita manusia diciptakan oleh Bapa Yahweh menurut gambar dan petanya kan. Tetapi terbukti sejak mereka diciptakan, sejak dari pengalaman di Taman Firdaus itu, terbukti manusia menjauhi Tuhan, melanggar apa yang Dia perintahkan. Sehingga manusia kan lari dari Tuhan sebenarnya. Berdasarkan kitab Kejadian pasal 3. Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, apa yang mereka lakukan? Mereka lari, bersembunyi. Tapi kita lihat di sini, apakah Tuhan biarkan mereka lari dari hadapannya? Tidak. Bukan manusia yang datang mencari hadirat Tuhan untuk mengaku kesalahan mereka. Mereka lari dari kenyataan. Tapi di sini kita lihat bagaimana Bapa Yahweh merendahkan hatinya datang mencari Adam. Sehingga di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 10 dikenal dengan Adam, Adam, di manakah engkau? Jadi Tuhan yang menyapa manusia. Untuk apa? Untuk datang kepada pertobatan. Tetapi ini kan tidak termuat. Dia tidak langsung singgung dengan kehadirannya di tengah-tengah Taman Firdaus itu, di tengah-tengah Adam dan Hawa yang sudah melarikan diri dari hadapan hadirat Bapa Yahweh. Maka di sana tercetuslah istilah tesufa. Tesufa artinya pertobatan. Pada waktu Tuhan meminta berbicara kepada Adam, 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 di manakah engkau? Adam jawab, kami di sini. Kok kamu kenapa lari dari sini? Kamu sembunyi. Karena kami telanjang. Pertama, kalau dalam kitab Kejadian kita baca bahwa Adam mengaku kehidupannya dalam keadaan telanjang. Adapun ular, ya itu kan ayat 15 kalau salah. Pada ayat 9. Tetapi Yahweh Elohim memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10 ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Jadi kita lihat di sini. Ayat 10 di dalam kitab Kejadian itu dikatakan, ketika aku mendengar. Jadi pertama Adam belum mendengar suara. Tapi Adam mendengar kehadiran Bapa Yahweh di taman. Jadi yang berfungsi di sini pertama di manusia dengan Tuhan apa? Telinga kita. Karena ini pengakuan Adam. Pada waktu aku mendengar di sini, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Jadi pertama yang Tuhan yang ada pada manusia mendengar kehadiran Bapa Yahweh di lingkungan mereka, yang terjadi adalah rasa takut. Nah, rasa takut inilah mendorong sebenarnya, kalau orang yang takut dia mendorong apa? Apa yang dia butuhkan kalau orang takut? Penolong. Ya kan? Maka Bapa Yahweh malah mendekati mereka. Amin. Di sini kita belajar bagaimana kehidupan kita manusia yang penuh dengan kekurangan.
Karena aku telanjang. Pertama takut, kan kemudian dia menyadari keadaannya telanjang. Karena itu kenapa dia telanjang? Berarti ada sesuatu yang hilang dari kehidupan mereka. Orang yang melanggar kehendak Bapa Yahweh atau perintah Bapa Yahweh, dia hilang baju kemuliaannya. Itu tadi di dalam Roma pasal 3 ayat 10 kan dia katakan apa tadi. Manusia sudah hilang kemuliaannya. Ada yang hilang. Apa yang hilang? Baju kemuliaan yang menutupi kehidupan mereka diambil oleh Tuhan kembali. Sehingga manusia lari, takut akan Tuhan. Karena apa? Ada kesadaran di situ, dia mengaku sebenarnya ada sesuatu yang terjadi, ada satu kehilangan dalam diri. Dan di sini kan dia nggak minta pakaian, dia tidak minta kembalikan kemuliaannya itu, sehingga malah pada waktu mereka diusir keluar dari Taman Firdaus, apa yang dikerjakan dulu pertama oleh Bapa Yahweh? Dia menyembelih seekor domba dan memberikan kulit domba ini menjadi pakaian. Adam dan Hawa. Jadi kalau dunia dewasa ini sangat mengagungkan kan orang-orang yang namanya desainer atau apa namanya itu, yang tukang-tukang jahit itu. Nggak tahu desainer kita yang pertama itu Bapak Yahweh sendiri. Di sini kita coba merenungkan. Coba ini kita jujur aja. Apabila habis kita mandi, waktu kita berpakaian, kita bersyukur nggak kepada Bapak Yahweh? Kan kita biasa aja. Tapi kalau kita kembali kepada kehidupan kita, saya mau ajarkan saudara, berterima kasih. Ingat bahwa yang membuat pakaian kita yang pertama adalah Bapak Yahweh. Ini kan pelajaran yang mungkin kita harus ungkapkan kembali, yang hilang dalam kehidupan kita. Ini contoh yang simpel aja. Habis mandi pakai baju, nggak mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Itu contoh yang hilang dari kita, yang perlu kita mengembalikan hubungan kita dengan Bapak Yahweh. Karena kondisi saudara habis mandi kan sama dengan kondisi Adam yang telanjang ini kan. Nah ini kita perlu pelajari. Ini kita kembali ke akar Ibrani yang benar, belajar dari kebenaran. Selanjutnya saudara-saudara, kita melihat bagaimana kasih Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kesaksian, saya mau sambung kesaksian Pak Joni tadi dengan kakak beliau yang tinggal di Tagulandang, mengatakan selama ini mereka aktif di dalam gereja, saudara. Tetapi pada waktu lalu mereka penuh dengan kekhawatiran, takut hilang barang, mau tinggalkan sesuatu, ragu, takut. Tapi begitu mengenal nama Bapak Yahweh dan tahu berdoanya nggak panjang-panjang, hanya Shema Israel Yahweh Eloheinu Yahweh Ehad, dia mau keluar rumah, dia nggak takut lagi.
Dia nggak khawatir, karena dia tahu bahwa ada yang menyatu dengan dia, yaitu kuasa Bapa Yahweh melekat dalam kehidupan kita. Ini hal-hal yang perlu kita kembalikan di dalam diri pribadi kita. Ini kecil-kecil saja. Tadi Pak Joni bersaksi tentang bagaimana hanya dengan doa yang pendek itu Tuhan bisa adakan kok. Dan itu banyak kesaksian yang terjadi. Sebab itu, untuk itu saya perlu memberikan keterangan kenapa doa Sema itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena kalau bicara Sema Israel, engkau bukannya warga Israel, bukan, tetapi engkau adalah pemenang. Itu yang pertama. Engkau adalah pemenang. Yahweh Eloheinu, Yahweh itu Tuhan kita, sesembahan yang kita sembah. Baru Yahweh Ehad, Yahweh menyatu dengan kita. Nah kalau itu Bapak Yahweh menyatu dengan kita, firman Tuhan yang lain mengatakan apa yang perlu kita takuti? Tidak perlu. Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Sebab itu di dalam 170 doa pribadi kita yang dikumpul oleh para hamba Tuhan yang lalu, ini juga bagian yang sudah dikumpulkan oleh Ezra. Bayangkan Ezra, kita kenal di dalam kitab Nabi Ezra adalah mereka adalah yang dibuang Tuhan ke Babel. Pembuangan kedua karena pelanggaran dosa umat Israel, mereka harus menderita di Babel. Tapi di sana karena mereka di dalam keterpurukan ini menimbulkan dari dalam kehidupan mereka penelitian. Bayangkan, mereka bukan belajar Torah dengan baik pada waktu mereka ada di Israel. Pada waktu mereka mau dibawa keluarkan, Ezra itu kira-kira masih pemuda. Karena dia menulis itu kira-kira di akhir-akhir tahun sebelum mereka pulang. Jadi setelah mereka mau 70 tahun, taruhlah 50 tahun mereka sudah menderita di Babel, antara 50 dan tahun 70-an, 20 tahun mungkin itu waktunya Ezra menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dia menyusun sidur untuk kita berbakti kepada Bapa Yahweh. Untuk sidur bukan main-main, saudara. Karena di akhir sidur kita apa? Nyanyian apa yang kita akhiri sidur? Sebelum kita ada itu kita nyanyi apa? Masih ingat Et Chaim kan? Inilah gambar Et Chaim yang di belakang. Pohon kehidupan. Kenapa di akhir masa ini kita perlu pohon kehidupan ini? Karena tanpa pohon kehidupan ini kita tidak berdaya. Karena ini jawaban bagi 10 anak darah yang bijaksana. Itulah pohon kehidupan. Karena dari pohon kehidupan ini itu mengalirkan kepada kita minyak. Sebab itu kalau kita tidak berkumpul di kaki dia, kita tidak akan mendapatkan penyakit. 10 anak darah terbagi 2 kan, 5 yang bodoh, 5 yang bijaksana. Sebab itu biasanya kalau saya mengajar tabernakel, di kaki Dian saya taruh angka 5 di kaki dia. Kalau 6 saya taruh di
mega roti. Karena roti itu disusun 66 kan. Jadi di situ ada angka 6. Nah ini semua punya arti. Sudah di dalam kemah saja ada yang terbuang. Ya kan? Yang 5 anak darah kan tidak masuk. Yang 5 anak darah ada di dalam karena mereka ada di dalam kaki Dian. Karena kaki Dian ini ada hubungannya dengan pohon zaitun. Nah, pohon zaitun itu siapa? Itulah umat Tuhan, umat Israel, umat pilihan Tuhan. Jadi kalau saudara jauh dari pohon itu, saudara mau dapat apa? Apalagi dengan kondisi sekarang. Saya tidak mau menakut-nakuti saudara sekarang dengan kondisi yang ada di Israel. Enggak. Tadi malam saya terima telepon sampai 10 orang teman bertelepon ke saya tentang apa yang harus kita berdoa di hari raya Yom Kippur ini. Saya tidak tahu hari raya ini diserang itu Israel atau tidak. Karena kejadian tahun 67 kan perang Yom Kippur itu. Mereka diserang habis-habisan. Tetapi setelah serangan habis-habisan itu hanya dalam beberapa hari mereka bisa memenangkan perang. Kalau hari ini juga terjadi ya itu akan kita lihat bagaimana kuasa Bapak Yahweh akan dinyatakan. Kita bicara dulu keadaan itu secara dunia. Secara global dunia ini tidak baik-baik saja kalau istilah orang. Kemarin saya mendengar pidato Presiden Jokowi. Seminggu sebelum dia lengser, dia masih pidato, bagus saja. Banyak yang harus kita ambil contoh di sana. Karena satu-satunya presiden yang ada pada kita yang memikirkan bangsa ini. Saya tidak mau kemukakan yang lain, tapi yang saya anggap yang betul-betul memikirkan bangsa ini untuk sekarang ini adalah Bapak Presiden kita yang akan berakhir 1 minggu lagi. Kita harus bersyukur apa yang dia buat, kemudian dia dapat dilanjutkan oleh Bapak Prabowo nanti. Kita bersyukur sekali. Tapi bagi kita lihat dulu apa yang direncanakan oleh Bapak Yahweh untuk kita dewasa ini. Dengan melihat situasi dunia yang ada, apa yang harus kita kerjakan? Kembali kepada iman yang benar. Saya hampir 2 minggu ini menerima banyak telepon dari teman-teman sekerja, teman-teman guru sekolah-sekolah tinggi teologi yang bicara dengan saya. Mereka semua pada doktor semua. Dan mereka mengikuti acara siaran langsung saya ini. Yang saya lakukan di Manado ini sudah 3 tahun berturut-turut. Kira-kira siaran langsung kami sudah lakukan juga di Jakarta 2 tahun sebelumnya. Nah, saudara buka internet, saudara bisa melihat hal ini. Setiap sahabat kami melakukan siaran langsung. Kecuali 2 sahabat yang lalu kami ada di Papua karena kondisi tempat dan
apa namanya sulit jadi tidak memadai itu untuk kita siaran langsung di sana karena mati-mati internetnya, sehingga saya tidak menyiarkan langsung. Tapi hari ini kita bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Yahweh Elohim, penguasa alam semesta, kita boleh ikut merayakan perayaan Rosh Hashanah, kemudian kita sudah melaksanakan perayaan Yom Kippur ini. 5 hari depan kita sudah mulai lagi dengan 15 Tisri, tanggal berapa itu? Berarti tanggal 17 Oktober kita akan memasuki perayaan apa? Sukkot. Kemarin orang bertanya pada saya, bagaimana itu perayaan Sukkot, Pak? Ya, perayaan Sukkot adalah perayaan terakhir dari 7 perayaan yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk kita rayakan. Pondok daun. Nah, di dalam perayaan ini juga ada banyak hal yang perlu kita luruskan. Karena selama ini kita sudah dibelokkan kata Sukkot itu menjadi kandang. Dari pondok daun menjadi kandang. Sudah tahu apa yang mengakibat kita tersesat dengan kata itu yang dirubah pengertiannya dari kata Sukkot, pondok menjadi kandang. Kita kan disesatkan dari kata kandang ini, sehingga semua merasa kalau bicara tentang kelahiran Yeshua HaMashiach itu ada kelahiran di kandang, dan itu tidak benar sama sekali. Dia dilahirkan bukan di kandang, tapi dia dilahirkan di pondok daun, di dalam pada perayaan pondok daun. Dan itu kita boleh buktikan dari banyak hal. Sebab itu kita perlu mengucap syukur kepada Bapak Yahweh. Hari-hari ini kita banyak menerima ungkapan-ungkapan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang baik. Karena terbukti banyak gereja sudah disesatkan sebenarnya. Banyak teman-teman saya katakan, ngapain mau ikut-ikut Torah? Kan Torah itu sudah digenapi, tidak dipakai lagi dalam perjanjian baru. Saya katakan, itu menurut katamu. Tapi menurut kebenaran firman Tuhan tidak demikian. Saya tidak mau berdebat dengan teman-teman sekerja saya. Saya cuma kasih masukan. Kalau kamu tidak mau tahu dengan perayaan ini, nggak apa-apa. Tapi ingat, saya bilang, dalam perayaan ini kita dimeterai nama kita di dalam buku kehidupan. Apakah Anda sudah pernah terdaftar dalam buku kehidupan? Oh, kami tidak pernah tahu itu. Berarti kalau kamu tidak mau tahu dan tidak pernah tahu itu, belajar untuk menjadi tahu. Dan mereka mensepelekan seperti tidak apa-apa. Kan semua itu sudah dipakukan di kayu salib. Sudah digenapi di kayu salib.
Inilah teologi penyesatan yang luar biasa. Karena menurut mereka pada waktu Yahshua HaMashiach tersalib ini, dia bilang sudah genap, sudah selesai. Itu menurut pandangan mereka. Tapi saya tidak mau berdebat karena itu kan iman mereka sampai di situ. Tapi kita harus menjalankan hal yang seharusnya kita jalankan. Saya bersyukur memasuki akar Ibrani. Secara teolog, saya rasa saya tidak pernah akan kalah dengan saudara-saudara. Kalau saya mungkin lebih sekolahnya dari Anda. Apalagi membaca Alkitab. Banyak pendeta lulusan sarjana teologi tetapi tidak pernah tamat baca Alkitab. Saya, karena kebetulan saya dulu masuk dapat ikut ambil bagian dalam perayaan di lingkungan Lembaga Alkitab Indonesia sebagai salah satu kelompok dari anggota kelompok kerja Wasai. Wasai ini bukan Indonesia saja. Kami dari West Asia, South Asia dan Indonesia. West Asia kami, tempat pekerjaan kami mulai dari Maroko, Tunisia, Aljazair. Itu sudah West Asia. Dan Indonesia. Mungkin saya sebagai hamba Tuhan yang sudah masuk tempat-tempat yang terpencil di Indonesia. Contoh aja, saya pernah ke Pulau Simileu, itu di muka Meolabo, di muka Aceh bagian barat. Saya pernah di Gunung Sitoli. Saya pernah di daerah Siberut. Ada lagi di muka Padang, Pulau Sipora, Pulau Mentawai, sampai ke Enggano saya masuk. Yang tidak banyak orang bisa masuk ke sana. Tapi saya bersyukur. Saya pernah ke Pulau Sabu. Udahlah kalau ke Timor, Pulau besar itu. Yang Pulau Sabu, yang kecil itu. Baik, kalau saudara ke Pulau Sabu, saudara akan bingung. Karena di sana orang memanggil kata Tuhan dengan kata Deus, saudara. Satu-satunya di negara Republik Indonesia memanggil kata Tuhan dengan kata Deus itu ada di Pulau Sabu. Nah, berarti mereka keturunan dari mana? Mereka keturunan orang-orang yang ada di Portugis, saudara. Karena bahasa Portugis yang memanggil Tuhan, kata Tuhan dengan Deus. Itu contoh untuk pengalaman-pengalaman kerja yang ada. Tapi saya bersyukur, berterima kasih sampai di umur saya yang ke-84 ini masih bisa bicara dengan baik. Mungkin orang lain, kalau kata Pak Dokri, ada orang tua berumur 70 tahun sudah pikun. Haleluya, kalau saya masih bisa. Malah ini sedang ditawarkan lagi untuk buka sekolah di Papua, sekolah tinggi di sana. Saya bersyukur Tuhan buka jalan dan campur tangan untuk segala sesuatu. Tapi bagi kita, mari kita lebih mendekatkan diri kita kepada Bapa Yahweh melalui pelayanan akar Ibrani. Karena melalui akar Ibrani saudara akan dapat menemukan banyak hal. Seperti kesaksian daripada Kak Donita. Banyak hal yang dia temukan, walaupun baru 6 bulan bersama kita ya. Nah, baru bulan Mei sampai sekarang. Belajar.
Bukan asal menerima saja, mempelajari apa yang kita lakukan. Dalam dia mempelajari, dia merasakan penyertaan Bapa Yahweh. Kuasa Bapa Yahweh itu ada. Dan doanya sangat sederhana. Apalagi kalau karunia Roh bekerja melalui kehidupan kita, maka terjadi hal yang luar biasa. Kita bersyukur, berterima kasih Bapa Yahweh memberikan kepada kita kekuatan dan pengalaman yang indah bersama dengan Dia. Dan itu yang kita hadapi. Karena saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya di Hari Raya Yom Kippur ini menandai klimaks dari periode pertobatan seutuhnya di hari ini, atau hari-hari, kalau di akar Ibrani dikenal dengan hari-hari kekaguman. Kenapa dibilang hari yang dikagumi? Karena merasakan penyertaan Bapa Yahweh yang luar biasa dari kehidupan kita. Dimulai pada hari raya Rosh Hashanah, hadir setiap orang, atau orang, bukan semua orang saudara akan tercapai. Kalau saudara orang yang sadikim namanya, orang yang dikuduskan, orang yang dipisahkan oleh Tuhan, maka nama saudara tertulis di dalam kitab kehidupan. Yang banyak kali kita tidak mengerti. Banyak yang tidak diajarkan kepada kita oleh gereja. Mulai dari pengakuan Bapa Yahweh Elohim kepada kita berdasarkan Yesaya pasal 16 ayat 8. Pada waktu dia lalu dari tempat kita, dia melihat keadaan kita yang sudah sampai kepada masa akil balik, artinya sudah dewasa. Kalau bicara tentang akil balik, kedewasaan, yaitu orang siap untuk dinikahkan. Maka akhir masa ini jemaat Tuhan dipersiapkan untuk menjadi pengantin surgawi. Itu tugas kita. Dipersiapkan sebagai pengantin surgawi adalah dalam Matius 25 apa dikatakan? Oh, 5 anak darah yang 10 anak darah. Mereka siap. Udah putri-putri Sion menyambut kedatangan mempelai pria. Tapi terbukti ada yang 5 nggak punya minyak, lagi nyari minyak ke sono sini. Apa mereka masuk? Terbukti mereka tidak masuk. Beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada seorang teman, guru sekolah tinggi teologi. Saya tanya, kalau kamu tahu 5 anak darah yang bijaksana itu dapat minyaknya dari mana? Waduh, Pak Niko ini kasih pertanyaan yang susah. Saya bilang kan semua jawabannya ada dalam firman Tuhan, kenapa susah? Berarti Anda tidak pernah membaca Alkitab seutuhnya. Saya bilang ada Etz Chaim, ada pohon kehidupan. Seperti yang Stella katakan tadi, dia sudah ketemukan banyak gereja. Gereja yang sudah memanggil nama Yahweh tapi tidak berhari Sabat. Acaranya hanya hari Minggu pindah ke hari Sabat saja. Sama. Saya kemarin masih bicara dengan Pak Lukas Sutrisno, teman seperjuangan saya sejak tahun 2002.
Saya katakan, kita harus mempersiapkan jemaat menyambut kedatangan Yesus HaMashiach dengan tidak berkata. Ya itu memang tugas kita. Tapi apa Bapak sudah lakukan? Dia tidak menjawab. Saya bilang mari kita sama-sama bergandengan tangan kembali untuk kita sama-sama masuk. Saya bilang kalau kita beribadah tidak pakai sidur, yang sudah saya perkenalkan Anda, sudah tahun 2022 tahun yang lalu, saya pertama kali khotbah di gerejanya di Magelang dengan memakai talit, saudara. Pertama kali hamba Tuhan memakai talit di gerejanya. Itu 22 tahun yang lalu. Saya katakan, jangan kita tidak melengkapi hamba Tuhan itu dengan benar. Saya bilang saya sebagai orang tua, walaupun rambutnya lebih putih dari saya, karena mereka rambutnya cepat putih, dan saya ini nggak mau putih-putih. Tapi di situ saya melihat apa rencana Bapak Yahweh terus kita bisa kerjakan. Kembali bahwa Tuhan menciptakan kita manusia dan Dia memberikan kita kesempatan untuk tesufah atau pertobatan. Sejak pengalaman di Taman Eden, Dia mengarahkan kehidupan manusia supaya datang pada pertobatan. Dan ini yang harus terjadi sampai saat ini. Orang Israel sejak mereka keluar dari tanah Mesir, kan itu semua dicatat tahunnya, kapannya, bulannya. Nah, untuk ini kita harus tahu bahwa setelah 49 hari mereka sudah tiba di Sinai sebenarnya. Maka di Sinai kan terjadi banyak hal. Apa yang pertama? Tuhan kan panggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima Torahnya Tuhan. Tapi begitu dia bawa Torahnya, batu yang dibikin oleh Bapak Yahweh sendiri menulis tentang 10 hukum di atas 2 loh batu ini. 4, satu batu pertama adalah 4 hukum, batu kedua adalah 6 hukumnya. 4 terhadap kehidupan kita manusia kepada Bapak Yahweh, dan 6 yang lain adalah untuk sesama kita manusia. Banyak kan gambar-gambar, oh cuma 5. Saya bilang itu salah. Yang nggak baca Alkitab, yang benar sudah bikin gambar, itu banyak yang terjadi. Nah, kita mengoreksi. Ya. Mereka sampai di Gunung Sinai, apa yang terjadi? Oh, mereka tidak sabar menunggu kehadiran Tuhan. 40 hari Dia ada di atas gunung. Umat Israel sudah belok dia punya pikiran. Mereka datang kepada Harun. Harun, bikinkan kami sesembahan yang kami lihat. Maka Harun membuatkan kepada mereka apa? Lembu emas itu.
Dan itu kan sangat mengecewakan Bapak Yakub. Musa turun dengan 2 lok batu, dia lihat mereka sedang menyembah sapi itu. Kemarahan daripada Musa nggak ada 2. Dilemparnya 10 hukum itu di hadapan bangsa Israel. Pecah. Maka pada saat itu Tuhan mulai mengurangi berkatnya untuk orang Israel. Apa yang dikurangi? Seharusnya setiap anak sulung dari orang Ibrani, orang Israel menjadi pelayannya Tuhan. Anak-anak sulung semua dia harus dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Tapi pada waktu itu karena menyembah bukan yang seharusnya, menyembah patung, maka Tuhan kasih kurang itu berkat itu. Tinggal kepada yang akan melayani Tuhan hanya orang Lewi. Bahkan imamnya nggak boleh semua orang Lewi jadi imam, saudara. Hanya dari keturunan Harun yang boleh jadi imam. Orang datang kepada saya, Pak, kan Bapak ikut Torah? Iya, saya bilang benar. Berarti kok Bapak jadi imam? Iya, boleh. Tapi dia hukum Torah kan tidak boleh. Oh boleh. Saya bilang kan ada ayat, boleh. Akhirnya saya harus mengajar orang ini. Saya bilang, kalau Bapak Yahweh tadinya menentukan anak sulung yang menjadi pelayannya, tapi dengan mereka menyembah berhala, dikurangin. Hanya orang tertentu yang dipanggil Tuhan. Loh, apa Anda termasuk di dalamnya? Saya bilang, saya keturunan. Tapi saya bukan ambil garis keturunan itu, saya menjadi hamba Tuhan. Tetapi ada ayat kan? Di mana ayatnya? Saya bilang baca Yesaya 56 mulai ayat 6. Orang-orang asing yang datang menggabungkan diri kepada Yahweh, ingat itu, untuk melayani Dia. Berarti kan melayani. Mengasihi nama Yahweh dan berhari Sabat dan tidak menajiskannya. Maka itulah yang dibawa oleh Tuhan untuk boleh mempersembahkan korban persembahan di hadapan Yahweh. Jadi saya punya ayat. Saya mungkin orang asing, orang Manado, tapi begitu saya datang melayani Bapak Yahweh Elohim orang Ibrani, Dia menyambut kehidupan saya untuk melayani pekerjaan Bapak Yahweh. Karena saya mengasihi Dia. Apalagi saya melayani di hari Sabat dan tidak menajiskannya, tapi saya menguduskan hari Sabat. Sebab itu Tuhan berkenan apabila saya datang membawa doa kepada-Nya. Dan Tuhan adakan. Tuhan memberikan banyak bukti. Orang yang memusuhi saya, ya, dia tidak melawan saya, dia melawan apa yang ada pada saya. 5 hari mati kok. Dan itu disaksikan oleh banyak orang, bahkan di muka dirjen waktu itu. Bukan saya mengatakan saya lebih dari orang lain, bukan.
Tapi karena kemurahan Bapak Yahweh, saya mau dapat melayani. Emangnya melayani pekerjaan Tuhan lalu dipanggil langsung datang? Tidak, saya berkorban, saudara. Saya tidak mau ikut melayani pekerjaan Bapak Yahweh. Nanti anak saya dipanggil 2 orang, baru saya betul-betul datang menyerahkan diri untuk melayani Bapak Yahweh. Saudara sudah paling susah kan? Tapi mungkin saya sudah pernah merasakan kesusahan yang sangat susah. Makan aja tidak punya nasi, tapi saya makan batang pisang. Saudara. Berbulan-bulan kami makan berdua batang pisang dengan anak sapi yang sakit. Tapi masih tetap hidup. Bukan karena dia ada uang, karena malu ke keluarga minta uang. Karena saya sebagai seorang yang sudah sekolah sampai ke luar negeri, kalau saya datang ke keluarga, apalagi cek saya ada paman, adik ibu saya menikah dengan orang Cina. Mau datang ke sana, ke keluarganya, dia bilang anak kurang ajar, kasih sekolah sampai luar negeri mau jadi pendeta, mau makan apa? Kalau dia datang tutup pintu. Saya tidak dibukakan pintu untuk mereka. Tapi apa saya mundur daripada pelayanan? Tidak. Pasti Tuhan akan menopang kehidupan kita. Memberikan kita jalan keluar, memberikan kepada kita kemampuan menghadapi tugas-tugas dan panggilan Tuhan. Amin. Dan itu yang saya rasakan sampai saat ini. Sudah 52 tahun saya melayani pekerjaan Bapak Yahweh. Dan saya bersyukur, benar-benar saya lihat kuasa Bapak Yahweh terus menyertai. Secara manusia, kita penuh keterbatasan, apalagi fisik saya. Naik turun tangga aja susah. Tapi yang heran saya masih naik motor tiap hari. Haleluya. Ya kan? Itu kan orang aneh. Malah adik saya yang nggak sakit masih lebih muda. 15 tahun dari saya. Nggak sakit, kemarin dipanggil Tuhan, menghadap Tuhan. Besok baru mau dikubur. Saudara. Jadi umur kita manusia di tangan Tuhan. Amin. Kalau saudara diberikan waktu dan saudara memberikan waktu itu untuk Bapak Yahweh, maka Dia akan memakai kehidupan kita. Nggak ada yang mustahil. Saya malah di hari-hari ini, belakangan ini, bukan menerima tawaran, diminta. Bahkan saya mempersiapkan sekolah di Papua, di mana saya harus setiap bulan harus ada ke sana. Karena di sana lebih siap orang-orangnya. Bapak Yahweh akan menyertai kita dengan kekuatan yang datang daripada-Nya, bukan dari kekuatan kita. Amin. Saya harus mempersiapkan diri apa saja. Bagi seorang dosen, saya menghadapi banyak murid sekarang. Minta lagi untuk sekolah. Saya boleh mengarahkan, mengajar mereka. Saya terpaksa harus menulis buku lagi, meminta kekuatan daripada Bapak Yahweh. Ada 17 lembar yang saya mesti bikin mengenai Hari Raya pun Rosh Hashanah Yom Kippur ini nggak bisa selesai. Karena ini perlu kita bikin lagi. Untuk 7 hari raya ini saya harus dipersiapkan untuk sekolah.
karena mempersiapkan jemaat-jemaat untuk hadir, untuk menjadi hamba-hamba Tuhan di sana. Bagi itu saudara, dapat bersyukur, berterima kasih. Bapak Yahweh Tuhan, Bapak Tuhan kita itu luar biasa. Tidak pernah membiarkan kehidupan kita, tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Memang kita tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan selalu menyiapkan hal itu tepat waktunya. Amin. Pasti kalau saudara mau menyerahkan hidup saudara dengan sungguh, Dia akan memakai kehidupan kita. Untuk saya katakan, waktunya kita sudah dekat, saudara. Tuhan kita sudah ada di ambang pintu, tinggal kita sedang menunggu. Oleh sebab itu, kita mempersiapkan diri kita untuk menjadi alatnya yang ampuh. Hari ini Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan dan kekuatan supaya kehidupan kita siap-siap dalam menghadapi tugas dan pelayanan yang Bapak Yahweh untukkan bagi kita hari-hari ini. Situasi dunia, saya bukan mau nakut-nakutin saudara. Tadi saya turun di bawah buka internet, aja sepotong yang saya lihat, saya tutup lagi. Karena dunia tidak mau melihat ini diam-diam. Indonesia sudah terang-terangan mengutuk Israel karena ada 2 tentara PBB kita mati di sana. Itu tandanya bahwa negara Israel sekarang ini sudah dikepung oleh bangsa-bangsa. Saudara sudah siap kalau perang terjadi? Kalau saya katakan kita harus siap. Amin. Kenapa? Ada satu ayat yang saya masih berlindung. Kita akan dijauhkan dari mata si ular itu. Amin. Mau nggak? Bagaimana kita mau dijauhkan dari mata si ular? Sedangkan ular itu ada di mana-mana. Supaya saudara tahu, karena kalau kita ada di situ, matanya si ular dibungkamkan, dibutakan oleh Tuhan. Jadi saudara nggak takut. Apa kita takut? Oh, sudah mau perang. Emangnya kalau saudara mau perang, saudara di sini atau di sana sama aja kok kalau perang itu terjadi. Yang orang sekarang ributkan itu tadi malam saya lihat. Karena Israel sendiri sudah mulai pakai senjatanya. Dia sudah pakai senjata uranium, saudara. Dan itu dilarang. Berarti kalau dia sudah pakai bom, pakai uranium, tinggal dia tambahin sedikit, dipecahkan uranium itu di situ. Hancur enggak? Jadi bom atom namanya. Itu kan orang-orang melihat ini nggak takut, nggak berwaspada. Gereja-gereja melakukan sesuatu kan tidak. Begitu kita yang orang terpilih walaupun hanya sedikit, mari kita melengkapi diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk di 144.000 yang dikatakan dalam kitab Wahyu itu. Saudara mau ambil bagian di dalamnya? Saya menawarkan hal ini kepada kita. Kalau saudara mau, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita maju.
nggak usah takut. Hal yang menimpa Israel itu memang hal yang harus dia terima. Kita kan adem ayem aja kan, nggak tahu perang sudah di muka. Saya tidak mau menakut-nakutin saudara, tapi yang saya ingin, apakah Anda ini siap untuk menghadapi situasi dunia apapun? Penyesatan di mana-mana sedang terjadi. Apa yang ditulis di dalam Matius pasal 24 sedang terjadi dan tidak ada di muka pintu, tapi kita tidak sadar. Kita harus mempersiapkan diri. Amin. Persiapkan kehidupan kita untuk kita maju bersama. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku yang kekasih, yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, mari kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memakai kehidupan kita menjadi alatnya ampuh di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Bapa Yahweh Elohim penguasa alam semesta, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini kami boleh merayakan perayaan Yom Kippur. Di dalam doa puasa kami bersyukur Engkau beri kami kekuatan sampai saat ini. Saatnya kami akan menutup acara ini melalui kidus yang Engkau sediakan bagi kami. Kiranya berkat Bapak Yahweh Engkau limpahkan atas kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik Bapak. Engkau tidak pernah melihat kekurangan-kekurangan dan dosa-dosa kami. Tetapi kami sudah datang merendahkan kehidupan kami di hadapan hadirat pada hari ini dengan doa dan puasa kami. Kiranya berkat Bapak Yahweh Engkau limpahkan atas kehidupan kami pada hari ini. Biar nama kami terdaftar di dalam kitab Al-Hayat, supaya pada saat Engkau datang untuk kedua kali Yeshua Masya, kami sudah siap menyambut kedatangan-Mu dengan tidak bercacat celah. Kami sudah melakukan kebenaran firman-Mu dengan melaksanakan hari Sabat. Kami juga melakukan mengikuti apa yang Engkau sudah berikan mulai kepada Esra. Kami mulai dengan Semona Esra. Kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab itu kuatkan kehidupan kami Bapa. 5 hari mendatang kami akan memasuki acara lagi, yaitu Hari Raya Pondok Daun, untuk merayakan kehadiran Yeshua HaMashiach di tengah-tengah dunia. Kami percaya Engkau yang berjanji adalah setia, tidak pernah membiarkan kehidupan kami, melainkan tangan kasih-Mu Engkau ulurkan memberi kepada kami pertolongan dan kekuatan, sehingga kehidupan kami senantiasa dalam naungan kasih daripada-Mu. Apabila tetapkan kehidupan kami selalu Bapa. Setiap hari kami berdoa, kiranya Engkau meneguhkan kami sebagai imamat-Mu yang rajani untuk mengerjakan tugas-tugas dan panggilan. Kami percaya janji-Mu terus melekat kepada kami. Kami percaya apa yang Engkau sediakan bagi kami di hari raya Yom Kippur yang kami rayakan hari ini di hari Sabat-Mu, itu yang kami akan terima. Sebab itu meteraikan kehidupan kami dalam kitab Al-Hayat. Biar nama-nama kami termaktub di dalamnya. Walaupun kami berjauhan dengan mereka yang mengikuti acara siaran langsung kami ini, tetapi kami sedang mempersiapkan kehidupan mereka untuk menyambut kedatangan Yeshua HaMashiach dengan tidak bercacat celah. Apapun yang akan terjadi, biarlah terjadi.
Karena kami percaya Bapa, janji-Mu tetap setia menyertai kehidupan kami, yang tidak pernah Engkau biarkan, melainkan tangan kasih-Mu selalu Engkau ulurkan memberi pertolongan dan kekuatan, hingga kami dipersiapkan oleh-Mu untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua dengan tidak bercacat celah. Terima kasih Bapa. Sebab itu pada hari ini kami akan menerima kidus, yaitu pengudusan sebagaimana yang Engkau nyatakan. Hari ini kami tidak seperti para imam-imam yang lalu memotong domba, mengusir domba yang menjadi tumpuan membawa dosa-dosa kami. Tetapi kami percaya Yeshua HaMashiach, Tuhan dan Juru Selamat kami, sudah mati bersama di puncak Golgota untuk menghapus segala dosa dan kekurangan kami. Sebab itu hari ini dalam acara penutupan hari Yom Kippur ini, kami akan menerima kidus pengudusan yang datangnya daripada-Mu Bapa Yahweh, yaitu kehidupan kami akan menerima tubuh dan darah Yeshua HaMashiach yang sudah dikorbankan bagi kami, menyatu dengan kehidupan kami pada hari ini, sehingga kami tidak perlu takut dalam menghadapi situasi apapun. Bahkan kehidupan kami selalu dalam naungan kasih yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Begitu siapkan hati kami untuk kami menerima kidus pada sore hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan berdoa untuk pembasuhan tangan. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Eloheinu melek haolam, Asher kidasanu demi sota, Fetsifanu al-netilat yadayim. Sebelum kita mempersiapkan diri untuk ambil bagian dalam kidus ini, saya mohon Pak John membacakan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Kita membacakan dulu Mazmur pasal 28 ayatnya yang ke-6. Mazmur 28. Mazmur 28 ayatnya yang ke-6. Diberkatilah Yahweh sebab Dia telah mendengarkan suara permohonan. Sampai Terus. Yahweh adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku juga telah ditolongnya. Sebab itu
hatiku sangat bersukacita dan bersyukur kepadanya melalui nyanyianku. Yahweh adalah kekuatan umatnya. Dia juga benteng keselamatan orang yang diurapinya. Selamatkanlah umatmu, berkatilah milikmu, gembalakanlah mereka, dan dukunglah mereka sampai akhir. Kita berdoa dulu untuk menerima hidup hari ini. Baruch atah Yahweh Eloheinu melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami penyertaan-Mu untuk kami menghadapi hari-hari ini. Kami perlu kekuatan yang datangnya daripada-Mu Bapa. Maka Engkau telah memberi contoh bagaimana Yeshua HaMashiach dalam menanggung segala salah dan dosa kami rela menderita, rela memikul salib. Mari Engkau juga jadikan kami sebagaimana Yeshua HaMashiach punya kesanggupan itu. Dengan kami menerima tubuh dan darahnya yang Engkau sediakan bagi kami, maka kehidupan kami mendapatkan kekuatan datangnya daripada-Mu. Demikian juga darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yeshua HaMashiach yang sudah dialirkan di puncak Golgota, menebus segala dosa dan salah kami. Terima kasih supaya nama kami boleh terdaftar di dalam kitab Al-Hayat. Biar hari ini kehidupan kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa Yahweh, terpujilah nama. Janji-Mu setia terus menyertai kehidupan kami. Kiranya berkat Bapa Yahweh turun atas kami. Dengan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Yeshua HaMashiach. Sehingga dalam penutupan acara kami pada hari ini, baik acara Yom Kippur dan juga Hafdalah untuk hari Sabat-Mu ini menjadi bagian kami semua. Bisem Yeshua HaMashiach, Shalom Shalom, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagikan.
Sebelum kita adakan kidus, kita membaca Mazmur 24 sebagai satu tugas dan pelayanan yang harus kita lakukan. Mazmur 24 ayat 1 sampai 10. Yahwelah yang mempunyai bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Yahweh? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Yahweh dan keadilan dari Elohim yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu ya Elohim Yakub, Selah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Yahweh jaya dan perkasa, Yahweh perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Yahweh semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Selah. Jadi tugas kita, apabila kita menerima kidus ini, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk memerintahkan pintu-pintu gerbang yang berabad-abad yang tertutup supaya masuk Raja Kemuliaan, yaitu Yahweh Elohim yang kaya perkasa. Mari kita angkat roti yang sudah kita terima bersama. Kita berdoa. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam. Bapa Yahweh, kami datang bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami kekuatan baru dalam menghadapi hari-hari kami untuk masuk pada hari-hari di mana Engkau berikan tanggung jawab kepada kami untuk membawa masuk jiwa-jiwa yang belum datang kepadamu. Banyak pintu-pintu yang berabad-abad sudah tertutup, tetapi izinkanlah kami memakai Mazmur pasal 24 ini, berdiri di hadapan hadirat-Mu, memohon pertolongan daripadamu, supaya tatkala kami berdiri di atas, di muka gereja mereka, di muka rumah mereka, supaya terangkat pintu-pintu gerbang yang sudah berabad-abad tertutup mulai daripada masa Daniel di mana Engkau perintahkan menutup kebenaran firman, supaya terbuka mata rohani mereka memandang rencana-Mu yang besar, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yosua mengambil roti, mengucap berkat atasnya, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya. Dan kami akan masuk di dalam kidus ini. Mohon berkat-Mu yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Kami sudah menerima tubuh dan darah-Mu. Kami akan ambil bagian di dalamnya. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Amos Lechem min haaretz. Amin. Sampai Yahweh menyertai kami. Yahshua HaMashiach melengkapi kehidupan kami dengan kuasa. Kita mendapat kekuatan daripada Yahshua HaMashiach dengan kami kita bersekutu dengan tubuhnya. Yahweh Sefaot imanu miskaflano Elohei Yakob misalnya. Yahweh Sefaot menyertai kita, kota bintang kita adalah Elohim Yakob misalnya. Kita angkat cawan Kosisot esa ukesasem Yahweh Ekra. Aku mengangkat cawan keselamatan dan akan menyerukan nama Yahweh. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Boreh
Silakan duduk kembali. Bagi umat Israel, mereka jujur. Pada waktu mereka berpisah di Havdalah, mereka diberikan mencium rempah-rempah. Kalau orang Israel, mereka jujur. Kenapa? Saya memegang satu tempat besamin ini atau rempah-rempah yang pakai bendera. Ini lambang kapal. Orang Eropa mendapatkan benda-benda ini, mereka harus berlayar jauh ke timur dan mereka baru mendapatkan hasilnya. Bagi kita yang ada di Minahasa ini pusatnya. Di sini kita juga punya cengkeh, di sini kita punya pala, di sini kita punya kayu manis, dan itulah 3 unsur yang ada di dalamnya. Maka di dalam Havdalah, maka umat Israel diberikan kepekaan untuk memasuki acara supaya kita semua ini mempunyai kepekaan. Sebab itu sebelumnya saya akan membacakan berita untuk Havdalah. Baru kata Yahweh Elohim melek haolam aser tidasanu b'mitzvotav ufdam Yeshua HaMashiach v'et sifanu al-natilat yadayin yang kita sudah lakukan tadi. Ini Yeshua Tiaftah. Lihat, Elohim adalah keselamatanku, aku percaya. Velo Efrat Ki osi fesimrat Yahweh Fayerhili li Yeshua. Dan tidak takut karena Yahweh adalah kekuatanku dan kidung pujianku. Ia telah menjadi keselamatanku. Di sini jelas kata keselamatan, kata Yeshua di sini bukan nama tetapi diterjemahkan keselamatan. Usai artem mayin besason mimianei Yeshua. Maka dengan sukacita kamu akan menimba air dan mata air keselamatan. Yahweh Yeshua angka birkatika selah. Keselamatan itu ada pada Yahweh. Kiranya berkat-Mu turun ke atas umat-Mu. Haleluya. Kita sudah menerima kidus. Saatnya kita akan menerima kepekaan yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, dengan kita mencium besamin ini, maka Tuhan memberikan kita kepekaan untuk kita dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kita akan menghadapi hari-hari kita yang penuh dengan godaan ataupun penuh dengan tantangan. Tapi kita diberikan oleh Tuhan kepilihan. Apa yang patut kita kerjakan dengan baik supaya itu terwujud di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita akan mencium besamin ini. Kita berdoa. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam boreh minei besamin. Amin.
Mari saudara, lihat ada lilin yang menyala di depan kita. Tolong saudara buka tangan saudara dengan 5 jari itu terbuka. Ini ada satu lambang bahwa di dalam perjalanan hidup kita pada satu pekan yang akan datang, maka tidak sedikit halang rintangan yang akan kita hadapi. Tetapi secara sekecil apapun celah terbuka di depan kita, maka cahaya kemuliaan Bapa Yahweh selalu menyertai kehidupan kita. Kita berdoa bersama-sama. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam borei meorei ha'es. Amin. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim, Raja alam semesta. Hamafdin ben kodes lekol ben orle kosek, yang memisahkan yang kudus dari keduniawian dan yang memisahkan terang dari gelap. Ben yom hasefi diseset yemi hamahase, dan yang memisahkan hari ke-7 dari 6 hari bekerja. Baruch atah Yahweh hamafdin ben kodes lekol. Diberkatilah Bapa Yahweh Elohim kami, Raja alam semesta, yang memisahkan yang kudus dari keduniawian. Semua kita katakan Shavuot, selamat memasuki hari-hari baru dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Bapa Yahweh menyertai kita. Selamat merayakan juga perayaan Sukkot mendatang. Sebab itu kita siapkan 5 hari depan kita masuk dalam perayaan Sukkot bersama. Erev Sukkotnya pada hari Kamis. Kiranya berkat Bapa Yahweh curahkan atas kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.